Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini, kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari undangan ke Baitullah. Tidak semua orang yang mendaftar haji benar-benar sampai ke Tanah Suci. Ada yang telah menabung bertahun-tahun namun wafat sebelum namanya dipanggil. Ada pula yang sudah siap secara materi tetapi tertunda oleh kondisi kesehatan. Karena itu, banyak ulama mengatakan bahwa haji bukan semata-mata soal biaya dan antrean panjang, melainkan soal undangan langsung dari Allah kepada hambanya. Kisah ini dialami oleh seorang jamaah haji asal Indonesia yang telah berusia lanjut. Rambutnya memutih, langkahnya tidak lagi tegap, dan tubuhnya telah menyimpan banyak kelelahan hidup. Namun di balik fisik yang melemah itu, tersimpan satu keinginan besar yang telah ia simpan sejak lama, yaitu menunaikan rukun Islam kelima di usia senja. Sejak masih berada di tanah air, kondisi kakinya sudah sering bermasalah. Rasa nyeri muncul setiap kali berjalan jauh. Bahkan untuk berdiri terlalu lama pun terkadang menjadi siksaan tersendiri. Dokter menyarankan agar ia menggunakan kursi roda selama menjalani ibadah haji demi keselamatannya. Namun jamaah ini memilih untuk tetap berjalan sendiri. Bukan karena menolak saran medis, melainkan karena ia ingin menjalani ibadah hajinya dengan sepenuh kemampuan yang masih ia miliki. Baginya, selama Allah masih memberinya kekuatan untuk melangkah, maka setiap langkah itu harus dipersembahkan sebagai bentuk ikhtiar dan kepasrahan. Ia memahami bahwa tubuh manusia memiliki batas, tetapi ia juga yakin bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari fisik. Ada kekuatan lain yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar berserah diri, kekuatan yang membuat seseorang tetap melangkah meski tubuhnya mengeluh. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan koper sederhana dan pakaian ihram yang telah disiapkan, ia melangkah menuju perjalanan terpenting dalam hidupnya. Tidak ada rasa sombong, tidak ada keyakinan berlebihan, hanya satu doa yang terus ia ulang dalam hati, agar Allah memberinya kekuatan untuk menyelesaikan ibadah ini sampai akhir. Baginya, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik menuju Tanah Suci, melainkan perjalanan batin menuju kepasrahan total. Ia sadar, bisa saja ini adalah perjalanan terakhir dalam hidupnya. Namun jika memang demikian, ia ingin menutup hidupnya dalam keadaan memenuhi panggilan Allah. Dan tanpa ia sadari, langkah sederhana yang ia ambil hari itu menjadi awal dari sebuah ujian besar, yang kelak akan mengajarkannya makna sabar, ikhlas, dan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah yang dipaksakan. Sesampainya di Tanah Suci, jamaah haji asal Indonesia itu merasakan suasana yang sangat berbeda dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Udara Makkah terasa panas, langkah kaki manusia tidak pernah berhenti, dan Masjidil Haram dipenuhi jamaah dari berbagai bangsa dengan tujuan yang sama, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah keramaian itu, tubuhnya mulai merasakan kelelahan yang tidak biasa. Kakinya terasa berat setiap kali melangkah, sendi-sendi seakan menolak bergerak. Namun ia tetap memaksakan diri untuk berjalan mengikuti arus jamaah lain yang terus bergerak tanpa henti. Ia sadar bahwa banyak jamaah lain memilih menggunakan kursi roda atau bantuan petugas. Namun ia tetap berusaha berjalan sendiri. Baginya, selama kaki ini masih mampu berdiri, ia ingin setiap langkahnya menjadi bagian dari ibadah, meskipun harus dibayar dengan rasa sakit yang tidak ringan. Setiap kali rasa nyeri semakin menjadi, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu kembali melangkah sambil melafalkan doa-doa pendek dalam hati. Ia tidak mengeluh, tidak meminta perhatian, dan tidak ingin menjadi beban bagi siapapun di sekitarnya. Di dalam hatinya, ia hanya mengingat satu hal, bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ibadah yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup, dan ia tidak ingin menyesal karena terlalu memanjakan tubuhnya sendiri. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Bangun sebelum subuh, berjalan menuju Masjidil Haram, beribadah dengan kemampuan yang ada, lalu kembali dengan tubuh yang semakin lelah. Namun anehnya, kelelahan fisik itu tidak membuat hatinya lemah, justru menghadirkan ketenangan yang sulit ia jelaskan. Ia tahu bahwa tubuhnya sedang dipaksa melampaui batasnya. Namun di saat yang sama,
Ia merasa seolah sedang diajari satu pelajaran penting, bahwa terkadang ibadah bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kesungguhan untuk tetap melangkah meski tubuh mengeluh. Tanpa ia sadari, keputusan untuk terus memaksakan diri inilah yang kelak akan membawanya pada sebuah ujian besar. Sebuah peristiwa yang akan menguji bukan hanya kekuatan fisiknya, tetapi juga keikhlasan dan keyakinannya kepada Allah. Saat musibah itu terjadi, malam itu, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia. Arus jamaah bergerak tanpa henti mengelilingi Ka'bah. Suara doa dan zikir bercampur dengan langkah kaki yang saling bersahutan. Di tengah kepadatan itu, jamaah haji asal Indonesia tersebut ikut masuk ke dalam lingkaran tawaf dengan langkah perlahan dan penuh kehati-hatian. Putaran pertama masih bisa ia lewati meskipun napasnya mulai terasa berat. Pada putaran kedua, kakinya mulai bergetar. Namun ia terus melangkah sambil menundukkan kepala dan memperbanyak doa. Baginya, setiap langkah di hadapan Ka'bah adalah kehormatan yang tidak ingin ia sia-siakan. Memasuki putaran ketiga, rasa nyeri di kakinya semakin menjadi. Langkahnya melambat, dan konsentrasinya mulai terpecah antara menahan sakit dan menjaga keseimbangan di tengah dorongan halus dari jamaah lain yang terus bergerak. Tanpa peringatan, kakinya terkilir. Tubuhnya condong ke depan, dan dalam hitungan detik ia kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh di tengah arus manusia yang padat, sementara jamaah lain di sekitarnya tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Dalam kondisi terjatuh itu, telapak kakinya terinjak oleh beberapa orang yang terus melangkah mengikuti arus tawaf. Rasa sakit yang luar biasa menjalar seketika, membuatnya sulit berteriak ataupun bangkit, sementara langkah kaki manusia terus berlalu di sekitarnya. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat panjang. Hingga akhirnya petugas Masjidil Haram menyadari kejadian tersebut dan segera menerobos kerumunan untuk menolongnya. Ia diangkat dan dibawa ke pinggir area tawaf dengan kondisi tubuh yang lemas dan wajah yang pucat. Saat ia duduk di pinggir, napasnya tersengal dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tidak mengeluh, hanya menunduk sambil memejamkan mata, mencoba menenangkan diri di tengah rasa sakit yang masih terasa menusuk. Tanpa ia sadari, peristiwa jatuh itu menjadi titik balik dari perjalanan ibadahnya. Sebuah ujian yang bukan hanya menguji kekuatan tubuhnya, tetapi juga keteguhan hatinya dalam menerima takdir yang sedang Allah tetapkan. Luka yang mengkhawatirkan. Setelah berhasil dievakuasi ke pinggir area tawaf, jamaah haji asal Indonesia itu duduk dengan tubuh lemas. Napasnya masih tersengal, dan wajahnya tampak pucat. Petugas meminta agar sandalnya dilepas untuk memeriksa kondisi kakinya yang sejak tadi membuatnya tidak mampu berdiri kembali. Saat sandal dilepas, semua yang berada di sekitarnya terdiam. Telapak kakinya melepuh parah, sebagian kulit tampak mengelupas, dan darah mulai terlihat di beberapa bagian. Luka itu tampak serius, terlebih mengingat usia jamaah tersebut yang sudah tidak muda lagi. Petugas medis yang datang segera membersihkan luka dan memasang perban sementara. Dari raut wajah mereka terlihat kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Mereka menyadari bahwa luka seperti ini, jika tidak ditangani dengan benar, berisiko menimbulkan infeksi serius. Dengan nada tegas namun penuh kehati-hatian, petugas medis menyarankan agar jamaah tersebut menghentikan sementara seluruh rangkaian ibadah. Mereka meminta agar ia beristirahat total dan tidak memaksakan diri untuk berjalan, demi keselamatannya sendiri. Mendengar saran itu, jamaah tersebut hanya terdiam sejenak. Wajahnya tidak menunjukkan penolakan, namun dari sorot matanya terlihat kegelisahan yang dalam. Baginya, berhenti beribadah bukan sekadar soal fisik, melainkan soal ketakutan tidak mampu menyempurnakan haji yang telah lama ia nantikan. Dengan suara pelan dan penuh kepasrahan, ia hanya meminta satu hal kepada petugas. Ia berharap tidak sepenuhnya dilarang kembali ke Masjidil Haram, dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ibadah jika kondisinya memungkinkan, meskipun harus dilakukan dengan sangat terbatas. Petugas akhirnya membawa jamaah tersebut kembali ke hotel untuk beristirahat. Langkahnya harus dipapah, dan setiap sentuhan kecil di kakinya terasa menyakitkan. Di sepanjang perjalanan, ia lebih banyak terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya,
Apakah luka ini adalah batas dari kemampuannya, atau justru awal dari ujian yang lebih besar? Ia belum tahu jawabannya. Namun satu hal pasti, malam itu menjadi malam yang penuh kecemasan dan penyerahan diri. Malam penuh kekhawatiran. Malam itu, kamar hotel terasa sangat sunyi. Setelah seharian berada di tengah lautan manusia, kini jamaah haji asal Indonesia itu hanya ditemani lampu kamar yang redup dan suara pendingin ruangan yang pelan. Ia duduk di tepi ranjang dengan kaki terbalut perban, tubuhnya terasa lelah, dan pikirannya dipenuhi kecemasan. Setiap denyut di kakinya terasa menusuk. Rasa sakit itu datang bergelombang, seolah mengingatkannya bahwa tubuhnya benar-benar sedang diuji. Namun rasa nyeri fisik itu masih kalah oleh kegelisahan di hatinya. Kegelisahan akan kemungkinan tidak mampu menyelesaikan ibadah haji yang telah ia impikan seumur hidup. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Dengan suara lirih, ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, meski suaranya beberapa kali terputus oleh napas yang berat dan dada yang terasa sesak. Dalam keheningan malam itu, air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak menangis karena luka di kakinya, melainkan karena ketakutan yang perlahan memenuhi dadanya. Takut tidak mampu melanjutkan ibadah, takut pulang dengan hati yang kecewa, dan takut merasa telah mengecewakan dirinya sendiri. Ia lalu mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tidak ada permintaan yang berlebihan. Ia hanya memohon agar diberi kekuatan untuk menerima apapun keputusan Allah, apakah itu melanjutkan ibadah atau berhenti demi keselamatan dirinya. Di dalam doanya, ia menyadari satu hal penting, bahwa haji bukan tentang seberapa kuat tubuh seseorang, melainkan tentang seberapa tulus ia menyerahkan diri. Kesadaran itu membuat hatinya sedikit lebih tenang, meskipun jawaban atas doanya belum juga ia rasakan. Malam semakin larut. Tubuhnya akhirnya terbaring, meski tidur tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali terbangun, ia kembali berdoa dalam hati, berharap esok hari membawa kabar yang lebih baik dari apa yang ia rasakan malam itu. Tanpa ia sadari, malam penuh kegelisahan itu justru menjadi titik di mana hatinya benar-benar berserah. Dan dari kepasrahan itulah, sebuah perubahan perlahan mulai dipersiapkan, meskipun ia belum mengetahuinya. Perubahan yang tak terduga. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut menembus jendela kamar hotel. Jamaah haji asal Indonesia tersebut terbangun dengan tubuh yang masih terasa lelah. Namun ada satu hal yang langsung ia sadari. Rasa nyeri di kakinya tidak sekuat malam sebelumnya, seolah ada sesuatu yang berubah tanpa ia mengerti. Dengan perlahan, ia duduk di tepi ranjang dan menatap perban yang membalut kakinya. Hatinya dipenuhi rasa ragu dan harap yang bercampur menjadi satu. Ia takut berharap terlalu tinggi, namun juga tidak bisa menahan rasa penasaran terhadap apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Saat petugas medis datang untuk melakukan pemeriksaan ulang, perban dibuka secara perlahan. Semua yang berada di ruangan itu terdiam. Luka di telapak kakinya terlihat jauh lebih kering dari sebelumnya, tidak tampak tanda-tanda infeksi, dan pembengkakan yang semalam begitu mengkhawatirkan mulai berkurang. Petugas saling berpandangan, mencoba memastikan apa yang mereka lihat. Secara medis, kondisi seperti ini jarang terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Namun kenyataannya, luka tersebut menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dari perkiraan. Dengan penuh kehati-hatian, jamaah tersebut diminta untuk mencoba berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menurunkan kakinya ke lantai. Tidak ada rasa nyeri tajam seperti sebelumnya. Langkah pertamanya memang ragu, tetapi cukup untuk membuat matanya berkaca-kaca. Ia kemudian mencoba melangkah beberapa langkah kecil. Tubuhnya masih lemah, namun kakinya mampu menopang berat badan tanpa rasa sakit yang menyiksa. Di dalam hatinya, rasa syukur mulai tumbuh, meskipun ia sendiri belum berani menyebut apa yang sedang ia alami sebagai kesembuhan. Petugas medis akhirnya memperbolehkan ia melanjutkan ibadah dengan catatan harus sangat berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Mendengar itu, ia hanya mengangguk pelan, sambil menahan air mata yang kembali menggenang di pelupuk matanya. Di dalam hatinya, ia yakin satu hal. Apapun yang sedang terjadi, ini bukan semata tentang kondisi tubuhnya.
Ada pelajaran besar yang sedang Allah tunjukkan, bahwa setelah kepasrahan, selalu ada jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sujud yang mengubah segalanya. Malam itu, setelah beristirahat seharian dan memastikan kondisinya cukup stabil, jamaah haji asal Indonesia tersebut kembali melangkahkan kakinya menuju Masjidil Haram. Langkahnya masih pelan dan penuh kehati-hatian, namun hatinya terasa jauh lebih tenang dibanding malam-malam sebelumnya. Sesampainya di dalam masjid, ia memilih tempat yang tidak terlalu ramai. Ia tidak memaksakan diri untuk tawaf, hanya ingin menunaikan sholat dan berdoa. Baginya, berada di hadapan Ka'bah saja sudah menjadi nikmat yang tak terhingga. Saat sholat dimulai, ia berdiri dengan penuh kesadaran pada setiap gerakan. Tidak ada rasa nyeri yang menyiksa seperti sebelumnya. Setiap takbir, ruku, dan sujud ia jalani dengan sangat hati-hati, seolah takut mengganggu ketenangan yang sedang ia rasakan. Ketika tiba pada sujud terakhir, ia tidak langsung bangkit. Ia menempelkan dahinya lebih lama dari biasanya ke lantai masjid. Dalam sujud panjang itu, air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena takut atau sakit, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Di dalam sujudnya, ia mencurahkan semua isi hatinya. Tentang rasa takut yang sempat menghantui, tentang luka yang membuatnya hampir menyerah, dan tentang keikhlasan untuk menerima apapun ketentuan Allah. Tidak ada kata-kata indah, hanya kejujuran seorang hamba. Saat ia akhirnya bangkit dari sujud itu, ada ketenangan yang sulit ia jelaskan. Hatinya terasa ringan, seolah beban besar yang selama ini menekan perlahan diangkat. Ia menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia telah benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Sejak malam itu, rasa sakit di kakinya tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Ia masih berjalan pelan dan berhati-hati, namun tanpa rasa nyeri yang menyiksa. Setiap langkah terasa lebih ringan, bukan karena tubuhnya sepenuhnya pulih, tetapi karena hatinya telah menemukan ketenangan. Ia tidak pernah menganggap apa yang dialaminya sebagai keajaiban yang harus dibanggakan. Baginya, semua ini hanyalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang sedang belajar ikhlas dan bersabar. Hikmah di balik ujian. Hari-hari terakhir ibadah haji dijalani dengan penuh kehati-hatian. Jamaah haji asal Indonesia itu tidak lagi memaksakan diri, namun tetap berusaha hadir di setiap kesempatan ibadah sesuai kemampuannya. Langkahnya memang masih pelan, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Ia menyelesaikan rangkaian ibadah dengan hati yang jauh lebih lapang. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan, tidak ada lagi penyesalan. Semua yang terjadi ia terima sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang telah Allah tetapkan khusus untuknya. Setelah kembali ke Indonesia, ia menjalani pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan kondisi kakinya. Hasilnya di luar dugaan. Tidak ditemukan kerusakan serius, tidak ada infeksi, dan bekas luka yang sempat mengkhawatirkan hampir tidak terlihat. Bagi jamaah tersebut, hasil pemeriksaan itu bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Ia tidak pernah menganggap dirinya mengalami sesuatu yang luar biasa. Baginya, yang paling penting adalah ia telah diberi kekuatan untuk menyelesaikan ibadah hajinya dengan penuh keikhlasan. Kisah ini kemudian menjadi pengingat bagi orang-orang di sekitarnya, bahwa ibadah bukan soal seberapa kuat tubuh manusia, melainkan seberapa tulus hati menerima ujian dan tetap melangkah meski keadaan tidak sempurna. Allah tidak selalu menghilangkan ujian dari kehidupan hambanya. Terkadang, Allah hanya memberikan kekuatan yang cukup agar hambanya mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang sedang ia jalani. Dan kekuatan itu seringkali datang setelah seseorang benar-benar berserah. Setiap langkah yang tertatih menuju Allah tidak pernah sia-sia. Setiap air mata yang jatuh dalam doa tidak pernah terbuang. Semua dicatat, semua diperhitungkan, meskipun manusia seringkali tidak langsung memahami maksudnya. Dan kisah ini bukan tentang luka di kaki seorang jamaah haji. Kisah ini adalah tentang hati yang diuji, tentang keikhlasan yang dipelajari, dan tentang keyakinan bahwa Allah selalu memberi jalan bagi siapa saja yang benar-benar berserah kepadanya.